Baik, selamat pagi, siang, atau sore kepada Pak Limcin. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas pengayaan atau kuliah visualisasi data. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bagus Dwitya Kusmamahajaya. Saya Siti Faiza Kamila Mahendra. Saya Konstantinus Pramuditianggana. Saya Felicia Michelle Susahyo. Saya Alfonsa Maria Putri Kinasih. Baik, dalam video kali ini kami akan membuat beberapa advanced visualization. Namun sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit terkait advanced visualization itu sendiri. Seperti yang kita udah pelajari sebelumnya, selama perkuliahan juga kita sudah mempelajari berbagai jenis visualisasi ya, dan beberapa visualisasi yang kita buat juga tentunya sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan gitu. Dan contohnya untuk kita ketika menggambarkan berapa banyak suatu barang, mungkin jenis visualisasi yang bisa gunakan seperti bar chart juga bisa kita gunakan. Namun di kondisi sekarang ini, saat ini kita ingin memberikan analisis yang lebih mendalam. Seperti menggambaran perubahan ranking itu diperlukan visualisasi yang lebih advance. Jadi dalam beberapa video ke depan ini, kita akan membahas terkait jenis advanced visualization, ya, di mana akan cukup banyak, mulai dari slope chart dan juga bump chart, hingga nantinya kita akan membahas terkait Marimekko chart. Untuk itu, kita langsung saja, dan ini adalah data yang kita gunakan, yaitu adalah data dari Superstore. Untuk yang pertama, kita akan membuat slope chart dan juga bump chart. Di sini saya sudah mempunyai uh, dashboard, ya. Dan di sini saya membuat rename namanya, itu adalah judulnya slope chart. Nah, slope chart di sini adalah visualisasi pertama yang akan kita buat, dan juga slope chart ini kita bisa gunakan untuk membuat visualisasi, ya, dan kita untuk melihat perubahan nilai dari suatu periode ke periode lainnya. Dan seperti contohnya di sini kita akan menggunakan slope chart untuk menggambarkan perubahan ranking sales untuk setiap state di region South dari tahun 2017 ke 2018. Untuk yang itu, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menaruh order date ke dalam columns. Ya. Kemudian kita juga akan menaruh sales ke rows. Di sini kita akan mengubah quick table calculation menjadi rank. Nah, kemudian kita bisa menambahkan state juga ke Mars, ya. Bisa kita tambah label, dan juga state kita tambahkan sebagai details. Kemudian kita akan membuat suatu calculated field baru, ya, tapi kita langsung aja buat dari Mars di sini, ya. Kita buat kita tuliskan yaitu rank sum fields. Ya. Nah, di sini kita ubah dia sebagai menjadi label, dan uh, kita ubah copy using-nya itu menjadi state, dan di sini juga kita perlu mengubah copy using-nya menjadi state. Nah, karena tadi kita ingin melihat, ya, perubahan rank, ya, dari tahun 2017 ke 18 itu, maka kita perlu adanya filter, ya. Jadi kita juga bisa masukkan output date ke dalam filter. Kita pilih years, dan kita pilih tahun 2012 ke tahun 2018. Dan kita juga akan menambahkan region ke dalam filter. Sebagai contohnya, kita akan pilih regionnya itu adalah di wilayah South. Nah, ini adalah bentuk pada yang akan kita perlihat, bentuknya seperti ini, ya. Untuk langkah-langkah berikutnya, kita mau menghilangkan, kita mau menghilangkan, membuat grid line dan juga zero line menjadi none. Jadi kita masuk ke format, ya, ke line. Di sini grid lines-nya sudah none, dan zero line kita juga ubah ke none. Dan kita ingin mengubah rankingnya dari atas, kita bisa mengubah, kita edit akses di sini, dan kita checklist reverse. Jadi dia akan mulai dari rankingnya dari atas, dan saya rasa ini kita juga bisa hilangkan. Nah,
Untuk memunculkan wilayah-wilayahnya di bagian kiri juga kita bisa ke arah label ya. Jadi kita klik line end di sini dan kita juga bisa mengubah state ya, mungkin lebih rapi. Kita juga bisa mengubahnya jadi untuk sejajar. Ya. Dan mungkin yang tahunnya juga kita bisa ubahnya menjadi ke atas. Kita masuk ke format, ke analisis, kemudian table layout, ke advance, dan kita uncheck show innermost level at bottom view. Ya. Dan mungkin ini kita juga bisa hilangkan hide field labels. Dan untuk kita juga betulnya bisa mengubah warnanya. Seperti ini saya akan pilih warna merah. Dan inilah bentuk slope chart ya yang bisa kita diperoleh dari tahun 2017 ke 2018 terkhusus di wilayah regionnya South gitu. Dan untuk meng-highlight state tertentu kita juga bisa menambahkan highlighter ya. Jadi kita di sini bisa klik analisis, highlighters, state. Ya. Ini baiknya kita bisa pindah. Ya. Nah, jadi ini adalah hasil dari slope chart yang bisa kita peroleh dari wilayah South. Selanjutnya kita akan membuat bump chart ya. Bump chart. Sebetulnya bump chart ini adalah variasi dari slope chart sendiri, yaitu di mana bump chart ini sangat mirip seperti slope chart, yang namun yang akan kita gunakan untuk membandingkan nilai itu lebih dari 2 periode waktu ini. Jadi langsung saja kita akan membuat bump chart dengan hanya kita bisa duplicate. Kita akan bisa mengubah redeem namanya menjadi bump chart. Jadi bump chart ini adalah hampir sama dengan slope chart, tapi di sini kita akan menggunakan dalam periode waktu yang lebih dari 2. Itu mungkin kita bisa menambahkan ya show filter dari authentic years dan juga regionnya. Ya, kita bisa memindahkan, kita bisa pindahkan juga ke daerah sini. Jadi untuk kita bump chart itu kita bisa ingin melihat ya langsung 4 periode waktu tertentu gitu ya. Jadi di sini kita bisa mungkin lebih kita juga bisa mengubahnya ya, mungkin kita bisa melihat dari periode waktu dari 18, 19 sampai hingga 2020. Dan di sini kita highlighter state ini sangat berfungsi untuk ketika ingin melihat suatu state tertentu seperti Florida. Jadi di sini kita langsung terkhusus kepada salah satu state yang ingin kita lihat perubahan ranknya dari tahun ke tahun. Dan itulah mungkin kita bisa juga melihat dari wilayah yang berbeda, dari 2 wilayah, 3 wilayah sampai 4 wilayah. Jadi wilayahnya kita juga bisa semakin banyak juga wilayahnya kita bisa lihat ya, state yang misalkan Indiana. So, ya. Nah, mungkin demikian. Nah, ini contohnya juga baik dari slope chart dan juga bump chart ya, yang membedakan di mana slope chart itu hanya membahas terkait 2 periode waktu, sedangkan bump chart ini kita membahas lebih dari 2 periode waktu, mungkin bisa 3 periode, dan dari sini bisa juga kita bahas akan 4 periode. Jadi demikian terkait advanced visualization, yaitu slope chart dan juga bump chart. Di visualisasi yang ketiga ini ada waterfall chart. Visualisasi ini digunakan untuk memvisualisasikan perubahan setiap bagian secara bertahap dalam membangun total keseluruhan. Sebagai contoh, waterfall chart bisa kita gunakan untuk menunjukkan bagaimana pengaruh profit dari setiap kategori di masing-masing departemen terhadap total keseluruhan profit. Di mana ketika profitnya negatif, maka chartnya akan menurun, sementara saat nilainya positif, maka chartnya akan meningkat. Untuk cara pembuatannya, langkah yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu departemen dan kategori ke bagian kolom, serta total profit ke bagian rows. Untuk melihat total keseluruhan profitnya, maka pada table calculation di total profit ini kita ubah menjadi running total, dan compute using-nya di sini kita pilih table across. Dan selanjutnya,
untuk memunculkan satu chart yang menunjukkan total keseluruhan profit dari semua jenis departemen dan kategori, maka di sini kita ke bagian analytic panes, lalu kita drag totals dan drop di bagian row grand totals. Di sini muncul satu chart baru yang menunjukkan total profit dari seluruh jenis kategori dan departemen. Kemudian untuk mengubah tampilannya menjadi seperti air terjun, maka di sini kita ke bagian marks dan kita pilih menjadi giant bar. Kemudian untuk memperlihatkan besarnya profit dari setiap kategori, maka kita masukkan profit ke bagian color dan size pada marks. Sehingga di sini kita bisa melihat lebih jelas profit untuk setiap kategori pada masing-masing departemen. Namun, visualisasi ini kurang baik dikarenakan batas bawah profit untuk setiap kategori tidak jelas, sehingga kita bisa ubah atau calculation pada sesi sini dengan menambahkan negatif, enter, dan di sini kita peroleh hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk mengurutkan besarnya profit dari yang paling kecil ke yang paling besar, maka di sini kita bisa ke bagian kategori, lalu kita pilih sort, kemudian kita sort berdasarkan total profitnya. Dan sort order yang dipilih adalah ascending. Maka di sini kita peroleh hasil visualisasinya seperti ini yang menyerupai bentuk air terjun. Pada waterfall chart ini, kita bisa melihat dengan jelas kategori mana yang memiliki pengaruh paling besar ataupun paling kecil terhadap total keseluruhan profit yang diperoleh. Baik, selanjutnya kita akan memvisualisasikan step lines dan juga jump lines. Nah, untuk memperlihatkan visualisasinya, kita akan menggunakan visualisasi build up profit, bagaimana kita meraih profit yang telah dibahas pada waterfall chart sebelumnya. Jadi di sini saya akan memasukkan profit ke rows, lalu pada quick table calculation menjadi running total. Pada columns akan dimasukkan department dan juga kategori, di mana kategorinya akan kita sort by field berdasarkan profit untuk memperlihatkan build up-nya. Kemudian pada analytics pane kita akan memasukkan row grand totals yang muncul di sini. Lalu setelah itu kita akan masukkan profit ke color untuk memperlihatkan perbedaannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau pada waterfall chart itu marks-nya adalah Gantt bar. Namun pada step lines and jump lines kita akan marks-nya pakai yang line ini. Nah, saat muncul seperti ini kita bisa lihat ada path. Nah, pada path ini kita klik ada 3 jenis line type. Yang pertama adalah linear. Linear itu yang ini sekarang. Jadi, pada yang linear ini tuh dari satu kategori ke kategori lainnya tuh dihubungkan dengan garis yang menekankan bahwa transisi dan perubahan yang terjadi. Begitu. Ini adalah default-nya dari Tableau. Kemudian yang selanjutnya itu adalah step lines. Ini adalah step lines. Nah, step lines ini terlihat seperti anak tangga sesuai dengan namanya. Nah, bisa dilihat bahwa dari satu kategori ke kategori lainnya itu terhubung satu sama lain. Nah, hal ini tuh menekankan bahwa perubahan yang terjadi itu diskrit, jadi nggak ada transisi pada nilai, nggak ada perubahan pada nilai. Nah, kemudian yang terakhir, line type yang terakhir adalah jump line.
Nah, jump line ini sebenarnya tidak beda jauh pada step lines, namun pada jump lines ini tuh tidak terhubung tidak terhubung satu sama lain. Jadi dari satu kategori ke kategori lainnya itu dia tidak terhubung. Nah, jadi saat nilai profit kategori berubah, garis baru muncul. Nah, misalnya pada envelopes. Pada envelopes ini profitnya sebentar nggak kelihatan. Pada envelopes profitnya ini adalah 281.000. Nah, saat terjadi perubahan value jadi 402, dia muncul garis baru seperti itu. Selanjutnya ada visualisasi sparklines. Sparklines ini merupakan visualisasi yang menampilkan kumpulan grafik garis yang dapat membantu para pembaca untuk memahami dan membandingkan bentuk dari setiap garis dengan cepat. Tujuan dari sparklines ini hanyalah untuk memberikan visualisasi yang dapat dipahami secara sekilas, di mana di setiap visualisasinya tidak diberikan nilai aktualnya, tetapi hanya berupa tren, pola, maupun pergerakannya saja dari beberapa kumpulan observasi. Misalnya, sparklines ini bisa digunakan untuk membandingkan pergerakan harga aset dari berbagai jenis aset. Untuk contoh kali ini, kami akan menampilkan perubahan harga dari waktu ke waktu untuk berbagai kategori secara sekilas. Langkah pertamanya adalah kita buat terlebih dahulu pergerakan harga dari waktu ke waktu untuk setiap kategorinya. Caranya adalah dengan memasukkan total penjualan atau sales serta kategori ke bagian rows dan masukkan order date ke bagian kolom. Untuk order date kita ubah menjadi quarter continue. Setelah itu kita buat dua field baru untuk menampilkan nilai penjualan kuartalan minimum dan maksimum untuk setiap kategori. Dua field baru itu diberikan nama minimum sales dan maksimum sales. Di sini sudah dibuat dengan rumus calculation-nya seperti ini. Itu window min sum sales. Serupa untuk maksimum sales, calculation-nya hanya berbeda di window max-nya saja. Nah, selanjutnya field yang sudah dibuat tadi dimasukkan ke bagian rows dan diubah menjadi discrete. Kita ubah menjadi discrete. Lalu ada satu field baru lagi untuk memperlihatkan dengan jelas penjualan akhir dari setiap kategorinya. Yaitu kita buat field last sales dengan calculation-nya adalah if last kurung buka kurung tutup sama dengan 0 dan sum sales n. Klik OK, lalu kita masukkan last sales ini ke bagian rows. Selanjutnya, supaya tampilannya lebih jelas, maka last sales bisa kita ubah tampilannya menjadi circle. Kemudian kita ubah menjadi dual axis dan kita synchronize axis-nya. Kemudian untuk bagian cells kita edit axis-nya menjadi independent axis range for each row or column. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pola, tren, serta pergerakan dari setiap grafik dengan lebih jelas. Karena tujuan dari visualisasi ini hanya untuk supaya para pembaca ini dapat memahami dengan cepat. Setelah itu kita hide
Dan kemudian supaya tampilannya lebih jelas, maka bisa kita hilangkan garisnya. Caranya adalah dengan klik format di atas, lalu kita pilih lines, lalu bagian rows, kita pilih none. Selanjutnya kita bisa berkecil agar semakin jelas pola tren serta pergerakannya. Kemudian kita bisa pilih fit height di sini. Nah, kemudian untuk minimum cells dan maximum cellsnya bisa kita ubah default numbernya. Misalnya menjadi currency. Lalu kita pilih ini. Kemudian minimum cellsnya juga. Dan jadilah seperti ini, kita bisa atur lebar setiap kolomnya. Kita juga bisa ubah warna dari setiap garisnya. Dengan tampilan ini, maka para pembaca dapat dengan mudah memahami pola, tren, maupun pergerakan dari grafik garis ini secara sekilas. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan Dumble chart. Jadi Dumble chart itu adalah variasi plot lingkaran yang membandingkan dua nilai untuk setiap irisan data dengan menentukan jarak antara dua nilai. Contoh berikut adalah menghitung difference in profit between East dan West. Jadi pertama-tama kita perlu melakukan penyiapan data. Setelah itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendrag bagian region ke filter. Lalu kita akan memilih bagian East dan West. Setelah itu kita akan menambahkan kategori untuk setiap kolom dan rows-nya. Jadi di sini kita perlu mendrag bagian kategori ke bagian rows. Dan kita untuk menghitung perbedaan profitnya, kita perlu memilih bagian sales ke bagian kolom. Lalu di sini untuk kita melihat menjadi lebih proporsional, ubah tampilan menjadi entire view. Nah, setelah itu kita perlu melakukan drag bagian region kembali ke bagian detail. Dan ubah mark menjadi circle. Jadi tujuannya ini adalah menambahkan detail wilayah ke dalam chart dan mengubah tampilan mark menjadi lingkaran untuk visualisasi titik data. Setelah itu kita akan melakukan pewarnaan pada setiap bagian dari regionnya untuk membedakannya. Di sini kita akan mendrag kembali bagian region ke color. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan antara warna untuk bagian East dan West-nya. Setelah itu kita perlu mendrag kembali bagian sales ke bagian kolom. Setelah itu kita akan mengklik bagian kanan pada bagian sum sales-nya, kita pilih dual axis. Dan kita perlu mensinkronisasi bagian aksisnya dengan memencet synchronize axis. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menampilkan dua sumbu yang sinkron untuk perbandingan yang akurat antara dua wilayah, yaitu antara East dan West-nya. Setelah itu untuk lebih enak karena di sini sudah ada bagian sales-nya, bagian atasnya kita akan
kita akan hilangkan dengan mengklik bagian kanan. Lalu di sini kita akan tidak mencentang bagian show header-nya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita perlu untuk menghubungkan garisnya. Jadi pada marks bagian kedua kita akan ubah circle menjadi line. Nah, di sini kita lihat bahwa jika garisnya ini belum terhubung, nah lu untuk menghubungkan antara garisnya, kita akan menyeret bagian region ini, mendrag bagian region ini ke path. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menghubungkan titik-titik data dengan garis untuk membentuk double chart yang menunjukkan perbandingan antara dua titik data. Selanjutnya akan dibahas mengenai unit chart. Jadi unit chart itu adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan item individual menggunakan bentuk atau simbol untuk mewakili setiap individu. Jadi salah satu contoh pemvisualisasian dari unit chart ini adalah mengenai pelanggan yang mengalami keterlambatan pengiriman. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk membuat unit chart adalah membuat calculation field untuk menentukan apakah pengiriman terlambat. Berikut adalah langkahnya. Jadi pertama kita perlu untuk membuat calculation field, lalu kita namakannya menjadi late shipping. Setelah itu menggunakan formulanya sebagai berikut. Titik Monday order date, shipping, lalu di sini formula ini digunakan untuk menghitung selisih hari antara order date dan ship date dan memeriksa apakah selisihnya itu lebih dari 14 hari atau tidak. Lalu langsung saja kita memencet OK. Lalu langkah berikutnya adalah memfilter data kita hanya untuk pengiriman yang terlambat. Jadi kita akan mendrag bagian late shipping ini ke bagian filters. Lalu di sini kita akan memilih true. Lalu langsung saja kita pencet OK. Langkah berikutnya adalah mengurutkan region berdasarkan jumlah customer unik yang mengalami keterlambatan pengiriman. Langkahnya itu adalah drag bagian region ke rows. Setelah itu klik kanan pada bagian region dan kita pilih untuk sort. Nah, di sini pilih mengurutkan berdasarkan field. Lalu di sini atur field ke customer ID. Setelah itu pilih count distinct untuk aggregation-nya. Dan di sini diurutkannya berdasarkan descending. Lalu kita pencet silang saja. Lalu langkah berikutnya adalah memastikan setiap tanda mewakili satu customer unik. Untuk melakukan ini, drag bagian customer ID ke bawah bagian marks. Setelah itu, langkah yang terakhir adalah mengubah tipe mark ke shape yang lebih representatif. Caranya adalah jadi di marks card ini kita ubah tipe marknya itu menjadi ke shape. Setelah itu kita memencet bagian shape. Lalu kita pencet more shape. Lalu di sini kita dapat memilih select shape palette-nya. Nah, di sini saya ingin menggunakan gender. Lalu kita akan memilih laki-laki. Lalu kita langsung pencet apply dan OK. Nah, berikut ini adalah cara bagaimana kita melihat pemvisualisasian dari unit chart. Berikutnya,
Pada visualisasi ini, kita akan membuat visualisasi Marimekko chart untuk sales berdasarkan region dan departemen. Pertama-tama, kita akan membuat field baru yang akan diberi nama sales for region. Dan di sini kita akan masukkan kode berikut ini. Kemudian kita akan drag sales for region yang sudah tadi kita buat ke kolom, dan kemudian sales ke dalam rows. Kemudian kita ubah marks ini menjadi bentuk bar. Kemudian kita akan drag region ke dalam color dan juga departemen ke dalam detail. Setelah itu, bagian kolom yang terisi field sales for region, kita akan ubah menjadi computing-nya ini menjadi region, dan pada sales-nya kita ubah quick table-nya menjadi percent of total, serta compute using-nya menjadi per departemen. Kemudian kita akan membuat calculation baru dengan menambahkan kode berikut ini. Dan di sini kita masukkan ke dalam size. Kemudian kita akan menambahkan kembali field departemen ke dalam label. Kemudian kita juga masukkan sales ke dalam label. Dan di sini kita ubah quick table calculation-nya menjadi percent of total, serta compute using-nya ke region. Kemudian kita tambahkan lagi sales-nya ke label, dan kita akan ubah formatnya. Dan yang terakhir kita drag juga region ke dalam labelnya. Setelah itu, kita akan menyesuaikan lagi ukuran dari masing-masing bar chart-nya ini dengan cara kita klik size, kemudian kita pilih fix, dan kita pilih alignment-nya adalah right. Dan inilah tampilan akhir dari Marimekko chart berdasarkan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Ya, yang terakhir adalah tentang animated visualization. Nah, jadi Tableau 2020.1 itu memperkenalkan kita kepada Marks Animation, di mana Marks Animation ini memperhalus transisi pada visualisasi kita agar lebih mudah dilihat menggunakan filter seperti itu. Nah, di sini saya akan memperlihatkannya menggunakan sales versus profit untuk setiap department pada regions seperti itu. Jadi yang pertama akan saya masukkan sales dan profit kepada rows dan columns. Kemudian department-nya akan saya masukkan ke colors dan juga label sehingga seperti ini. Lalu kita ingin melihat untuk setiap region. Jadi region-nya akan saya masukkan ke filter. Oke, dan filternya kita show. Nah, ini adalah visualisasi sales versus profit setiap department untuk all of the regions. Misalnya kita mau melihat untuk semua region kecuali sentral, jadi sentralnya kita exclude. Nah, terlihat seperti ini. Tapi kalau misalnya mau kita bandingkan, transisinya agak loncat. Jadi kita tidak mudah untuk kita melihat apakah misalnya office supplies-nya itu apakah dia profitnya malah bertambah atau berkurang. Harus kita lihat berkali-kali, harus kita klik berkali-kali seperti itu. Nah, menggunakan animated visualization ini, menggunakan Marks Animation, itu akan memperhalus transisinya sehingga lebih enak untuk dilihat. Jadi yang pertama kita akan ke format, lalu kita akan klik animations, sehingga muncul seperti ini. Lalu animationsnya akan kita nyalakan, jadi on. Lalu ada durasinya, jadi durasi ini tuh adalah durasi berapa lama sih animasi ini berjalan. Nah, untuk sekarang default-nya itu adalah 0,3 detik. Jadi misalnya nih kita exclude sentral lagi.
Nah, perubahannya itu lebih smooth, lebih lebih lancar seperti itu. Nah, misalnya durasinya masih terlalu cepat, jadi durasinya mau kita lamain. Misalnya 2 detik, very slow. Kita klik sentral. Nah, kalau seperti ini, transisinya lebih kelihatan apakah misalnya si furniture ini apakah tanpa sentral sales-nya bertambah atau berkurang. Apakah office supplies profit-nya bertambah atau berkurang, seperti itu. Nah, ini berlaku untuk semua. Misalnya kita mau melihat south dan east. Nah, kita bisa lihat kalau teknologinya itu, di teknologi itu profit-nya bertambah banyak, seperti itu. Jadi, mempermudah untuk kita mengerti visualisasinya, seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.